Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada baginda Rasul yang mulia dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan segenap umat beliau yang istiqamah meniti dan mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Pembahasan atau kitab yang berisikan pembahasan seputar perkara-perkara yang wajib diketahui oleh hamba di dalam tauhid dan di dalam agamanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Jadi Islam ternyata bisa batal. Diibaratkan oleh para ulama seperti wudu dan seperti sholat. Orang yang sudah berwudu dapat batal wudunya ketika terjadi padanya hadas, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Orang yang sholat juga ada pembatalnya. Sholatnya bisa batal ketika misalkan dia menghadap tidak ke kiblat, atau dia berbicara dengan sengaja, atau dia tertawa hingga terbahak-bahak. Islam juga memiliki perusak, memiliki pembatal-pembatal. Dan saya menerangkan bahwa perusak dan pembatal Islam sebenarnya banyak. Tetapi yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi di tengah masyarakat, di antaranya ada 10. Beliau akan sebutkan 10 di antara pembatal-pembatal Islam. Yang pertama kata Syekh, asyirku fi ibadatillah. Melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu dia beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada yang lain. Dia melakukan sembelihan kepada Allah. Dia melakukan akikah, menyembelih kurban, mungkin juga bernazar kepada Allah, tetapi juga dia memberikan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kesyirikan. Dia mengadakan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Wa minhu dzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jin awil qabar. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah menyembelih untuk selain Allah. Misalnya menyembelih untuk jin, menyembelih untuk isi kubur. Menyembelih untuk jin ketika dia melakukan sihir, meminta bantuan kepada jin, lalu jin memerintahkannya untuk menyembelih hewan tertentu dengan warna tertentu, lalu dia ikuti, dia laksanakan. Maka ini adalah bentuk nyata menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu di antara pembatal tauhid. Pembatal Islam. Lalu saya membawakan dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah pembatal Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Orang yang melakukan
sekutu atau mengadakan sekutu baginya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi akan mengampuni yang lainnya. Dosa-dosa yang lain akan diampuni lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Allah Azza wa Jalla meniadakan ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Artinya Islamnya tidak berguna, Islamnya rusak. Andainya Islamnya masih bermanfaat, ada faedahnya, ada gunanya, tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari api neraka sekalipun dia mendapatkan siksa. Tapi orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni, artinya akan terus-menerus dalam siksa dan diharamkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, di antara pembatal keislaman adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Orang yang mengadakan perantara antara dia dengan Allah. Dia buat ada wasilah, ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhum, dia berdoa, dia minta tolong, dia minta keselamatan kepada perantara itu. Wa yas'aluhumus syafa'ah, juga dia meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim, dan dia bertumpu, dia bergantung dan berserah diri kepada para perantara itu. Ikhwan fiddin, sebenarnya kalau ditelisik dan didalami lebih jauh, ini bagian dari macam yang pertama, bahwa mengadakan perantara antara hamba dengan Allah, kemudian perantara ini yang dipanjatkan doa padanya, kepada perantara ini diajukan permintaan dan permohonan dan meminta syafaat kepada mereka, bersandar bergantung kepada mereka, ini sebenarnya adalah hakikat dari kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan faqad kafara ijma'an. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini telah kafir secara ijma'. Dan ini hakikatnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin jahiliyah dari kalangan kufar Quraisy, yang mereka lakukan adalah mengadakan perantara antara mereka dengan Allah. Yang mereka lakukan adalah meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut yang merupakan berhala, patung, patungnya orang soleh, patungnya para malaikat. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara pembatal keislaman adalah man lam yukaffir al-musyrikin. Orang yang tidak menyatakan kafir orang-orang musyrik. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Orang Yahudi musyrik, tapi tidak dikafirkan. Orang Nasara musyrik, tidak dikafirkan. Orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, dia katakan tidak kafir. Ya. Aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu tentang kekafiran mereka. Dia ragu. Mungkin tidak kafir. Ya, mungkin para penyembah berhala itu tidak kafir. Mungkin ketika dia mungkin dia meragukan kekafiran mereka, ini termasuk di yang ketiga. Au sahhaha madhhabahum, atau dia menyatakan benar agama mereka, ibadah mereka dinyatakan benar, bahwa orang-orang Nasara itu benar, bahwa orang Yahudi benar, agama para penyembah patung benar. Siapa yang seperti keadaannya tidak dia kafirkan mereka, atau ragu tentang kafir mereka, apalagi menyatakan benar kesyirikan dan kekafiran mereka, kata Syekh kafar. Orang seperti ini, maka dia telah jatuh di dalam kekafiran yang membatalkan keislaman.
Kemudian yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Orang yang meyakini, orang yang berakidah bahwa petunjuk selain Nabi lebih sempurna, bahwa petunjuk selain Nabi lebih baik. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi. Seperti orang-orang yang lebih mendahulukan, yang lebih mengutamakan hukum-hukum tagut, hukum-hukum yang dibuat bertentangan dengan hukum agama, menyelisihi hukum syariat. Dia katakan itu lebih baik, lebih bagus, lebih maslahat daripada hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa kafir. Orang yang seperti ini dinyatakan telah kafir. Ini termasuk dari pembatal keislaman. Kemudian yang kelima, di antara pembatal keislaman adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Orang yang membenci sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasul, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, kafar, maka dia telah kafir. Ya. Misal, yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariat sholat. Dia benci dengan syariat sholat. Dia benci. Ngapain seorang yang berdiri, ruku, sujud, bangkit, naik, turun? Dia benci perbuatan itu. Atau orang yang berpuasa, dia benci. Tidak suka melihat orang yang berpuasa. Ya, maka kebencian ini yang mengakibatkan dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu diperhatikan kebencian seperti ini atau menjadikannya kafir, menjerumuskannya dalam kafiran jika kebencian itu adalah kebencian yang dibangun di atas agama. Ya, bukan karena dia membencinya karena aduh capek, berat, tidak suka dia, berat dia, malas dia, ya. Jika seperti itu kurang suka dia sholat karena ya Allah bangun subuh-subuh, jalan malam-malam di sholat isya misalkan, dia ya kurang suka. Tapi lebih kepada kemalasannya, lebih kepada karena itu memberatkannya, bukan karena dia benci itu sebagai ajaran, dia benci itu sebagai suatu syariat. Ya, maka yang seperti ini tentu hukumnya berbeda. Ya. Ikhwan fiddin, kemudian yang keenam di antara pembatal Islam adalah man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul. Orang yang mengolok-olok sebagian dari agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul, au thawabihi, atau mengolok-olok pahalanya, au iqabihi, atau mengolok-olok hukumannya, kafar, maka dia telah kafir. Mengolok-olok salat, mengolok-olok orang yang tawaf di Ka'bah, ya. Orang yang tawaf berkeliling Ka'bah 7 putaran, di 3 putaran pertama dia akan berlari kecil atau berjalan lebih cepat dan seterusnya dengan laki-lakinya, ya. Kalau di tawaf pertamanya dia akan buka pundak kanannya dan seterusnya. Dia olok-olok, dia ejek-ejek, dia rendahkan, dia hina. Ya. Ini adalah mengolok syariat yang datang dari Rasul, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka olokan-olokan yang seperti itu termasuk di antara pembatal keislaman. Kemudian ikhwan fiddin, ya, Syekh membawakan dalil tentang kafirnya orang yang mengolok-olok syariat, mengolok-olok agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala,
di dalam surat Taubah 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Rasul, jawab kepada mereka, apakah kalian akan menjadikan Allah, ayatnya, Rasulnya sebagai bahan perolokan? Ayat ini turun terhadap orang-orang munafikin yang mereka dalam suatu perjalanan mengatakan tidak pernah kita melihat ada orang yang lebih buncit perutnya, yang lebih bohong kalau berbicara, lebih takut di dalam menghadapi musuh daripada para penghafal kita. Maksudnya Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Maka turun ayat ini, ya, ketika mereka mengatakan tidak, kami mengucapkan itu hanya sebagai hiburan, ya, menghilangkan lelah perjalanan saja, hanya untuk menghilangkan ketegangan dan kecapean. Turun ayat ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, apakah kalian hendak menjadikan Allah, ayatnya, Rasulnya sebagai olokan? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Tidak usah jelaskan alasan. Jangan minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Kemudian pembatal yang ketujuh adalah as-sihir. Praktik sihir. Praktik sihir. Ya, karena praktik sihir ini dia adalah praktik yang memperbantukan syaitan dengan melakukan pengabdian dan penghambaan kepada syaitan, lalu syaitan membantunya. Ya. Wa minhu sarfu wal atfu. Di antara bentuk sihir adalah sarf. Ya. Salah satu sihir yang membuat suami istri saling benci. Anak, orang tua saling tidak suka. Saudara saling tidak tegur sapa. Pengaruh sihir. Wal atfu kebalikannya. Yang tadinya tidak saling cinta jadi saling cinta. Yang tadinya saling memusuhi, laki-laki dengan laki-laki harus saling memusuhi, artinya tidak suka dalam hal seksual. Kemudian ada pengaruh sihir, akhirnya suka. Ya, ini diantara macam-macam sihir. Faman fa'alahu aw radhiya bih, siapa yang melakukan praktik sihir atau ridha dengannya, kafar, maka dia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu adalah syaitan karena dia mengajarkan manusia sihir. Ya. Kemudian di ayat itu juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dua jin yang mengajarkan manusia sihir, mereka tidaklah mengajarkan mereka sihir kecuali setelah mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, karena itu jangan engkau kafir dengan mempelajari sihir, dengan melakukan praktik sihir. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya praktik sihir itu adalah sebuah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, yang membatalkan keislaman. Kemudian di antara pembatal Islam adalah mudhaharatul musyrikin. Menolong orang-orang musyrik. Wa muawanatuhum, dan membantu mereka alal muslimin, terhadap orang-orang Islam. Orang-orang musyrikin, mereka memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Kemudian ada di antara orang-orang Islam yang membantu justru orang-orang musyrikin, yang justru membantu orang yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Ini termasuk pembatal keislaman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang membela mereka, siapa yang menolong mereka, menjadikan mereka sebagai kawan untuk memusuhi umat Islam, fa innahu minhum, maka dia termasuk mereka, termasuk orang-orang yang melakukan kekafiran. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Kemudian, ma'asyal muslimin, yang kesembilan di antara pembatal keislaman adalah man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad, boleh tidak mengikuti syariat Muhammad. Meyakini tidak apa-apa orang Yahudi tidak ikut, tidak apa-apa orang Nasrani tidak ikut, atau sebagian tariqah ya yang meyakini gurunya atau seniornya yang sudah sampai pada tingkat hakikat ya, tingkatan tertentu, boleh tidak mengikuti syariat, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, boleh melakukan yang haram ya, bahwa kafir. Orang yang meyakini seperti ini membatalkan keislamannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi karena Islamnya batal. Ya. Kemudian pembatal yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak juga mengamalkannya. Dia berislam, agamanya di KTP Islam, tapi dia tidak hiraukan agama ini. Halal haram dia tidak pedulikan, boleh tidak boleh dia tidak perhatikan. Ini wajib, ini boleh, ini sunnah, ini haram, ini makruh, tidak dia pedulikan. Dia tidak sholat sama sekali, dia tidak berpuasa, dia tidak lakukan ini itu, dia tidak gubris, tidak hiraukan, dia abaikan, dia berpaling dari agama. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang dibacakan ayat-ayat Tuhannya, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, kemudian dia berpaling. Sampai kepadanya dalil, sampai kepadanya ayat-ayat Allah, tapi dia tidak gubris, tidak hiraukan, dia abaikan, tidak dia jalankan, tidak dia pelajari, tidak dia coba pahami, dia tidak laksanakan. Inna minal mujrimina muntaqimun, sungguh kami akan membalas orang-orang yang berbuat kejahatan, yang mengabaikan agama Allah, yang tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tetapi dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu 10 di antara pembatal-pembatal keislaman. Ya, tentu pembahasan ini ada pembahasan panjangnya, ada pembahasan detailnya, tapi apa yang disampaikan adalah penjelasan singkat tentang keislaman bisa batal. Dan pembatal-pembatal keislaman kalau diperhatikan kembalinya ke dua hal. Pertama, membatalkan syahadat la ilaha illallah, atau yang kedua adalah membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika misalnya dia berpaling dari agama, tidak mengamalkannya, dia meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW, itu kan membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, begitu juga ketika dia menolong, membela orang musyrikin dalam memerangi umat Islam, itu juga membatalkan syahadat la ilallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, orang yang melakukan kesyirikan, mengadakan perantara antara dia dan Allah, perantara itu yang dia berikan doa, yang kepadanya dia mengadu, bergantung, bertawakal, inilah bagian dari
kesyirikan, dan itu membatalkan syahadat la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.